kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan memaparkan hasil proposal saya. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Maximus Laurentius Lado. Saya mahasiswa program studi ekonomi pembangunan Universitas Flores. Saya akan memaparkan hasil proposal saya dengan judul Dampak COVID-19 terhadap pendapatan pelaku usaha kecil dan menengah. Studi kasus pada pengelola warung internet di dalam kota ini. Latar belakang. Merebaknya virus baru di awal tahun 2020 menggemparkan dunia karena virus ini sangat mudah menular. Virus ini dikenal coronavirus dan jenis penyakit yang ditimbulkan disebut coronavirus disease 2019, disingkat COVID-19. COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menular dan dapat menyebabkan penyakit ringan seperti pilek sampai penyakit serius seperti MERS dan SARS. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan beraktivitas di dalam rumah saja untuk mencegah penyebaran virus. Dengan bekerja di rumah, belajar di rumah, menjaga kebersihan, mengisolasi diri merupakan salah satu tindakan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Pandemi virus corona bukan hanya sekedar bencana bagi dunia kesehatan, tetapi virus yang dikenal sebagai COVID-19 ini telah menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi baik secara nasional maupun internasional. Pandemi virus corona telah membuat pelaku UMKM di Indonesia mulai gelisah. Sebuah studi menyebut jika COVID-19 membuat Indonesia mengalami penurunan persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1%. Hal ini yang membuat pemerintah Indonesia harus berusaha keras demi menyelamatkan perekonomian Indonesia, terlebih para pelaku UMKM. Usaha kecil dan menengah merupakan usaha yang memiliki peran penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UKM saat ini mencapai 64,2 juta pelaku usaha. Dampak lain dari pandemi ini adalah meningkatnya penggunaan internet 4.0, di mana seluruh masyarakat menggunakan sistem jaringan internet dari sekolah hingga bagian pemasaran lebih banyak menggunakan sistem online daripada offline. Tujuan terhindar dari kerumunan dan bertemu dengan orang banyak agar tidak terhindar dari paparan virus COVID-19. Maka dari itu, seiring dengan perkembangan zaman saat ini, perkembangan teknologi komputer juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu kegiatan aktivitas di rumah, sekolah, maupun tempat kerja. Menurut Hamaka 2001, teknologi komputer merupakan sebuah mesin penghitung elektronik yang sangat cepat dalam menerima, memproses, dan menghasilkan data. Maka dari itu, dengan adanya warung internet bisa menjadi sarana untuk mempermudah mahasiswa mendapatkan informasi atau materi yang tidak bisa didapatkan di buku. Warnet juga membantu mahasiswa atau pengguna jasa internet lainnya untuk memenuhi kebutuhannya apabila tidak memiliki koneksi internet di rumah. Seiring dengan perkembangan teknologi dan ingin mendapatkan penghasilan, maka banyak sekali usaha warnet dibuka dan meningkatkan kualitas pelayanan. Para pelaku usaha meningkatkan penghasilan tambahan usaha warnet mereka seperti jasa ketik, print, cuci foto, fotokopi, serta menjual barang-barang yang bisa dicari mahasiswa. Dan Ende merupakan kabupaten yang memiliki potensi untuk membuka usaha warnet, karena kota Ende banyak sekolah-sekolah serta universitas yang bisa menjamin para usaha warung internet untuk membuat mereka berkunjung ke warung internet mereka. Bukan hanya dari perlengkapan peralatan di dalam warnet saja orang mau berkunjung, tetapi pelayanan juga menjadi faktor utama apakah pengguna jasa merasa nyaman atau tidak nyaman dalam menggunakan jasa internet. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis ingin membuat suatu penelitian tentang dampak COVID-19 terhadap pendapatan pelaku usaha kecil dan menengah. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pelaku usaha. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis ingin membuat suatu penelitian tentang dampak COVID-19 terhadap pendapatan pelaku usaha kecil dan menengah. Maka dari itu,
Rumusan masalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan usaha warnet, maka rumusan proposal ini yaitu: 1. Bagaimana strategi yang dilakukan pengusaha warung internet untuk mendapatkan minat dan ketertarikan masyarakat. Tujuan penelitian. Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, sehingga dapat disimpulkan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui strategi yang dilakukan pengusaha warung internet untuk mendapatkan minat atau ketertarikan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pendapatan laba usaha di tengah era pandemi saat ini. Manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan setelah adanya penelitian ini adalah: 1. Untuk memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat luas dan bisa menjadi bahan acuan atau bahan pertimbangan pengusaha untuk meningkatkan laba usahanya. 2. Agar banyak masyarakat dapat mencari tempat-tempat yang strategis dalam membuka usaha warung internet dan tidak kekhawatiran untuk takut bangkrut atau gulung tikar. Bab 2. Landasan teori. Pengertian pendapatan. Pendapatan adalah hasil dari suatu kegiatan perdagangan atau dalam bidang usaha jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Selain itu, pendapatan juga bisa dikatakan sebagai biaya yang dibebankan kepada pelanggan atau konsumen atas harga barang atau jasa. Pendapatan merupakan faktor penting dalam perusahaan karena merupakan tolak ukur maju atau mundurnya sebuah perusahaan. Pendapatan adalah suatu yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan presentasi-presentasi yang diserahkan, yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya. Menurut Russell Swambung, pendapatan adalah pemasukan dari penjualan produk dan pelayanan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, pendapatan adalah penghasilan yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan yang bisa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan. Dalam arti ekonomi, pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji, sewa, bunga, serta keuntungan atau profit. Menurut Munandar 2006 yang dikutip oleh Dewa Made Aris Artaman tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang pasar, pendapatan sebagai suatu penambahan aset perusahaan yang berdampak pada peningkatan kekayaan pemilik perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta kesejahteraan karyawan. Jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan. Dengan demikian, pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat. Pendapatan keluarga berupa jumlah keseluruhan pendapat dan kekayaan keluarga dipakai untuk membagi keluarga dalam 3 kelompok pendapatan, yaitu pendapatan rendah, pendapatan menengah, dan pendapatan tinggi. Jenis-jenis pendapatan yaitu 1. Pendapatan operasional, 2. Pendapatan kotor, 3. Pendapatan bersih, 4. Pendapatan sewa, 5. Bunga. Pengertian usaha kecil dan menengah atau UKM. Pengertian UKM: perekonomian suatu negara sangat bergantung dengan usaha yang dilakukan oleh warganya. Beberapa pengusaha memulai dengan modal kecil atau menengah. Dengan bantuan pemerintah, UKM dapat berkembang pesat. 1. Pengertian UKM. UKM adalah jenis bisnis yang dilakukan dengan skala kecil dan menengah dan bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan manapun. Jadi, secara tidak langsung, UKM adalah usaha kecil yang memiliki pemasukan di bawah 300 juta dengan jumlah pekerja 20 orang. Tips pengembangan UKM yaitu 1. Promosi, 2. Perluasan jaringan, 3. Peningkatan sumber daya, 4. Pelayanan pada konsumen yang optimal. Pengertian COVID-19.
Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Selain virus SARS-CoV atau virus corona, virus yang termaksud dalam kelompok coronavirus adalah virus penyebab SARS dan virus penyebab MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yakni coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Gejala coronavirus COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi COVID-19, yaitu 1. Demam, batuk kering, dan sesak napas. Penelitian terdahulu. Judul penelitian penelitian terdahulu, yaitu peneliti Sulistianto 2010. Judul penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemakaian jasa warnet di kota Wonogiri. Alat analisis data. Alat analisis regresi linear berganda dengan uji F dan uji T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel baruan pemasaran yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam memakai jasa warnet adalah produk, tempat, promosi orang, proses, dan sarana fisik. Sujoko 2007. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemakaian jasa warnet di Kota Jember. Alat analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bauran pemasaran yang mempunyai pengaruh paling dominan signifikan terhadap keputusan konsumen dalam memakai jasa warnet adalah variabel harga. Pemikiran digunakan sebagai pedoman atau sebagai gambaran alur pemikiran dalam fokus pada tujuan penelitian. Penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha warung internet di kota ini akan berfokus pada pendapatan pengusaha warung internet dalam memasarkan usaha mereka kepada orang pengguna jasa warung internet yang dipengaruhi oleh variabel tenaga kerja, pelayanan, dan peralatan komputer yang memadai terhadap variabel pendapatan. Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang dilakukan serta memperjelaskan akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut merupakan pemikiran penelitian yang akan dilakukan sebagaimana gambar 2.1. Berdasarkan kerangka berpikir yang ada, dapat disimpulkan bahwa dalam membuka suatu kegiatan usaha warnet sangat diperhatikan 3 faktor ini, yaitu tenaga kerja, 2. Pelayanan, dan peralatan komputer. 3 hal ini sangat berpengaruh pada pendapatan yang akan dihasilkan oleh suatu usaha warung internet. Bab 3. Metode penelitian.
31 jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan jenis penelitian studi kasus, di mana jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan terhadap objek suatu perusahaan, dan hasil penelitian yang didapatkan serta disimpulkan akhir dari jenis penelitian ini bisa menjadi kesimpulan akhir dan memuat dalam penulisan ini. Definisi operasional adalah suatu unsur yang membantu komunikasi antara peneliti yang membuat petunjuk tentang bagaimana suatu variabel atau suatu paket mendukung sebagai suatu data yang terkurang. 1. Konsumen. 2. Sikap konsumen. 3. 4. 5. Lokasi. 6. Kenyamanan. 7. Hari. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian yaitu waktu operasi adalah daerah lokasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam hal ini adalah semua konsumen yang menggunakan jasa waktu. Sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili seluruh individu. Sampel dalam hal ini adalah sebagian pengguna jasa waktu. Baik, inilah hasil proposal saya. Untuk itu, sekian dan terima kasih.